Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, dalam salah satu debat terbuka, Bang Teddy Kusnaidi ini menskakmat habis-habisan Ruhut ya. Ruhut Sitompul yang membela Hasto terkait data yang dititipkan KONI di Rusia. Nah, saat itu Bang Teddy Kusnaidi bahkan sampai menyebut Hasto itu seorang yang pengecut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini video lengkapnya. Kayak gini, Bang Ruhut, ada pertanyaan yang menarik. Pak Hasto ini kan bilang bahwa dia ini punya dokumen dan video skandal pejabat, bahkan termasuk video skandal korupsi. Nah, atau jangan-jangan ini cuman ya bluffingnya Pak Hasto aja supaya aman? Masa bluffing dibilang? Karena itu mungkin adik saya belum kenal Hasto. Sudah Hasto kenal, itu Bang? satu sekjen kami yang terlama di era PDI Perjuangan, ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Pekerja yang baik, rendah hati, orangnya baik sekali. Dia taat hukum. Jadi kalau ngomong dia tegas, ya kami diajari Pak Ibu Megawati, ketua umum kami ngomong harus hitam putih. Tegas, Bang, Nggak boleh ya kali. abu-abu, kan begitu. Jadi percayalah, Hasto itu, dia itu orangnya enak, pekerja keras. Bahkan kalau ada kader-kader kami, kan di kami juga ada aja kader, Bang, abang kok dekat sekali sama Hasto. Saya sebel, ada aja yang bilang gitu. Jangan gitu. Oke. Tapi aku lihat-lihat orang yang ngomong gitu, kepingin mau jadi sekjen. Oh jangan. Siap. Nah, itu masalah Sekjen internal. Gua nggak itu ikutan ya. hak prerogatif Masalah internal. Ibu Internal. Megawati Soekarno Putri. Siapa? Sebutkan baru dong. dia. Jadi filosofi Jawa, aku pakai filosofi Jawa. Langsung dia eling. Ingat kepada yang Maha Kuasa Tuhan. Siapa Bang yang pengen Bang? Oh, Jadi, ya aja yang kepengen. Bang, Saya bilang, Nah, sebutin inisial aja. Tapi benar Penasaran juga tuh Bang. ada Soal dokumen dan tadi. video itu. 11-12 sama Oh. Hasto ya. Omong-omong doang. Enggak mungkin kan, enggak didaftarkan di sampai notarial akte. Itu ada. Itu yang aku bilang. Kapan? Waduh. Nanti ibu kita nanti dia apa? Diundang. Iya dong. Enggak nih. Kita nanti Kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Nah. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan Bisa misalnya? jadi itu Kan ya. itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih, ya. Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih akhirnya begitu. Dijadikan sebagai ancaman ini akan jadi ya. masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan? Ya. Ya. Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, Ungkap dong Pak Hasto. buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Baik. Bang Ruhut, kenapa kok disimpan, gak dibuka aja? Kenapa bahkan tidak diserahkan aja langsung ke KPK kalau memang itu adalah dokumen dan video skandal pejabat? kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial. Bukan bicara ilmu eksat. 2 tambah 2, 4. Tadi Pak Prabowo singgung ilmu eksat. Itu kepastian yang ilmiah. Bicara politik, kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 5, 6, 7, 8 atau 9. Oke. Itu dari kacamata adik saya, dia eksat. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu, mau 7, mau 8, 9. Itulah seninya berpolitik. Itu bahasa pengecut, ya. Kalau dia berani, ketika dia udah sampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu
selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki Kalau juga. saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Ya nggak ada, itu nggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu nggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu lalu sembunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, setelah jadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Ya, atau ini hanya seperti orang lagi tenggelam, apa aja diraup gitu. Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Senjata dia kan cengengesan. Bapak Uban udah tua, udah mau masuk tanah. Anda itu kalau bicara yang benar, Pak Uban. Pak Jokowi nipu apa sama Anda? Jangan asal ngomong, Anda itu sudah tua, Anda itu udah mau masuk kuburan. Kok baru sekarang Anda berkuar-kuar? Kenapa waktu Pak Jokowi jadi presiden Anda tidak bilang begitu, tidak muncul begitu, tidak muncul Anda itu. Sekarang Pak Jokowi tidak jadi presiden, Anda muncul, bicaranya nggak benar. Hati-hati Anda itu kalau bicara. Dan Anda jangan bawa-bawa rakyat. Rakyat jangan buat alasan. Rakyat se-Indonesia ini masih suka sama Jokowi. Hati-hati Anda itu kalau ngomong. Kali ini PDI Perjuangan bukanlah seperti biasanya. Kenapa? Baru saja PDI Perjuangan ini membuat statement begini ya. Salah satu kadernya bilang bahwasanya PDI Perjuangan menjadi oposisi tapi tidak seperti dulu. Tidak di zamannya seperti di zaman SBY lah ya, seperti itu. Di zaman Prabowo, PDI Perjuangan ini walaupun oposisi adalah sahabat. Adalah partai yang dekat dengan Prabowo. Ini ada apa ya gitu loh. Biasanya kita kenal namanya PDI Perjuangan itu udah jadi oposisi totalitas lah ya. Udah ngeri pokoknya. Tapi kali ini kok kayaknya banteng itu bernyali ciut ya. Saya nggak tahu, saya nggak paham sampai di sini kenapa. Tapi kayaknya ya ini kayaknya ada di mana pengaruh Prabowo dengan Bapak Jokowi ini yang dekat itu sangat ditakuti oleh PDI Perjuangan. Percaya nggak? Ya seperti itu. Jadi PDI Perjuangan kali ini lebih berhati-hati. Tapi imbasnya yang dimana selalu mengutarakan memuji seorang Prabowo ya, mencoba memberikan pendekatan lagi terhadap Prabowo, PDI dengan Prabowo. Tapi di sisi lain habis-habisan menyerang seorang Jokowi, mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo, mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran. Namun ya harus diketahui juga Bapak Prabowo tidak sebodoh itu ya. Bapak Prabowo itu paham karena dia berpengalaman di mana pernah dikhianati oleh Megawati di saat perjanjian di Batu Tulis. Paham sampai di sini?